Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitri Husnul Khotimah dengan NIM 932511919. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat daftar nilai secara otomatis. Simak dengan baik-baik ya teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Langsung saja kita akan masuk ke tutorial yang pertama. Berhubung di sini saya belum memiliki data, maka kita akan membuat data acak. Ini hanya sebagai contoh ya. Nanti kalian tinggal menyesuaikan data-data yang kalian punya. Misalnya di kolom 4 ini kita ketik run between buka kurung misalnya kita ingin nilai minimal 75, kemudian maksimal 95 ya. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini pada kolom 4 ini kita sudah mempunyai nilai, tinggal kita tarik ke bawah untuk menyesuaikan. Di sini kolom-kolomnya sudah terisi semua ya untuk nilai-nilainya. Kemudian kita akan mengisi rata-rata tugas dan rata-rata ulangan harian. Langkah yang pertama untuk mengisi tugas, ketik average, buka kurung. Nah, tugas ini kita blok ya 1 sampai 4, pada kolom 1 sampai 4 kita blok. Kemudian tutup kurung. Nah, kita sudah mendapatkan rata-rata nilainya. Tinggal kita tarik ke bawah untuk menyesuaikan. Nah, kita sudah mendapatkan rata-rata pada nilai tugas. Selanjutnya untuk rata-rata pada nilai ulangan harian sama seperti rumus yang tadi. Kita sesuaikan terlebih dahulu sama dengan ketik average 2 kali, kemudian buka kurung. Ulangan harian mulai dari kolom 1 sampai 3 itu kita blok lagi sampai ke bawah. Kemudian kita tutup kurung, enter. Nah, ini kita sudah mendapatkan rata-rata nilainya ya. Kemudian kita tarik ke bawah untuk menyesuaikan. Nah, sudah selesai. Sekarang waktunya untuk mengisi kolom pada nilai rapot. Untuk mengisi nilai rapot ini, kita biasanya menggunakan rata-rata pada nilai tugas. Kita membuat nilai dan bobotnya terlebih dahulu. Untuk tugasnya misalnya ya, untuk contoh 20, kemudian ulangan harian 20, UTS bobotnya 30, UASnya 30. Ini kita jumlah, tapi menggunakan rumus pada Excel, sama dengan ketik sum 2 kali, kemudian kita blok bobotnya, tutup kurung, enter. Nah, ini jumlahnya 100 ya teman-teman. Ini nanti digunakan untuk mengisi nilai rapot. Biasanya nilai rapot itu dihasilkan dari rata-rata nilai tugas, kemudian rata-rata nilai ulangan harian, kemudian UTS dan UAS. Langsung saja kita isi menggunakan rumus pada Excel. Selanjutnya kita akan mengisi kolom pada nilai rapot ini. Nah, nilai rapot ini biasanya dihasilkan dari
rata-rata nilai tugas, kemudian rata-rata ulangan harian. Nanti kita akan blok satu-satu dan ikuti rumusnya, sama dengan buka kurung 2 kali, kemudian rata-rata kita blok. Nah, untuk pengalian ini berasal dari bobot setiap tugas, kemudian ulangan harian. Untuk ulangan harian 20, UTS 30, UAS 30. Ini nanti kita sesuaikan. Ini kemudian ditambah, buka kurung lagi, rata-rata ulangan harian kita blok, kemudian dikali untuk bobot ulangan harian kan 20. Nah, di situ kita isikan 20. Kemudian ditambah nilai UTS dikalikan bobot UTS 30, kemudian tutup kurung, ditambah lagi kolom UAS kita blok pada kolom yang pertama. Kemudian kita kalikan bobot UAS yaitu senilai 30. Kemudian dibagi 100. Enter. Nah, kita sudah mendapatkan nilai rapotnya. Kemudian kita tarik ke bawah untuk menyesuaikan. Nah, semua kolom sudah terisi ya, teman-teman. Mulai dari nilai tugas rata-rata dan nilai rapotnya. Selanjutnya kita akan menjumlah siswa laki-lakinya itu ada berapa. Dengan cara ketik sama dengan, kemudian rumus kontif, buka kurung, nah kemudian L atau P-nya itu kita blok mulai dari nomor urut 1 sampai 10, kemudian jangan lupa untuk tanda petik L untuk inisial laki-lakinya. Petik 2, kemudian tutup kurung. Nah, kita sudah mendapatkan jumlah siswa laki-lakinya sekitar 6 orang atau 6 siswa. Selanjutnya untuk perempuan sama seperti yang tadi, sama dengan kontif, buka kurung, kita blok, kemudian jangan lupa untuk kita kasih tanda petik inisial huruf P untuk membedakan antara laki-laki dan perempuannya. Nah, kita sudah mendapatkan jumlah siswa perempuan sekitar 4. Nah, bagaimana cara menjumlah semua siswa? Caranya seperti kita menjumlah nilai dan bobot tadi ya, teman-teman. Ini kita akan mengetik rumusnya sama dengan sum, buka kurung, kita blok laki-laki dan perempuan, jumlah laki-laki dan perempuan. Nah, kita sudah mendapatkan jumlah siswanya. Oke teman-teman, untuk kolom-kolomnya sudah terisi dan jumlah laki-laki, siswa laki-laki maupun siswa perempuannya kita juga sudah mengetahui. Tinggal kita sesuaikan ya teman-teman. Ini saya akan tambahkan. Kemudian ini kita sesuaikan. Kemudian kita sesuaikan dulu, kita
edit terlebih dahulu kolom-kolomnya. Kemudian kita klik file. Kemudian jika ingin langsung print, bisa kita lihat terlebih dahulu apakah tampilannya sudah terlihat semua. Terkadang jika kita ingin memilih kertas A4, terkadang itu untuk nilai-nilainya belum tertampilkan secara sempurna, masih kepotong. Nah, caranya kita edit terlebih dahulu, kita kecilkan terlebih dahulu ya, untuk kolomnya agar bisa pas sesuai dengan kertasnya. Kita coba rata tengah apakah bisa. Tidak bisa, ini kita besarkan saja. Jika masih seperti ini, kita coba terlebih dahulu ya. Kita kecil-kecilkan agar pas sesuai dengan kertasnya. Jika memang diharuskan untuk menggunakan kertas A4. Klik file, print. Cara lainnya yaitu kita klik kertasnya terlebih dahulu menggunakan edit spec setup. Nah, ini kita kecilkan karena ini masih belum tertampilkan secara sempurna ya nilai-nilainya. Ini kita kecilkan jadi 50 misalnya. Nah, ini sudah mulai terlihat ya, teman-teman. Bagian ini untuk menyeting ukuran pada kertasnya, ukuran tulisan pada kertasnya. Ini nanti bisa kita tambahkan jika kita menginginkan tampilan yang lebih besar lagi, tinggal kita menyesuaikan saja. Bisa kita kecilkan, bisa kita besarkan. Ini sudah selesai ya, sudah tertampilkan secara sempurna. Kemudian kita akan melanjutkan tutorial tentang cara membuat nilai akhir menggunakan rumus IF secara otomatis. Nah, pertama-tama kita buat grade-nya terlebih dahulu ya. Misalnya untuk grade ini 70, lebih dari 70 menggunakan inisial nilai B. Kemudian untuk grade lebih dari 60 menggunakan inisial huruf C, kemudian untuk grade lebih dari 50 menggunakan inisial huruf D, dan untuk nilai 0 sampai 4. Kemudian untuk mengisi nilai akhir, langsung kita isi dengan rumus Excel, ketik sama dengan, kemudian nilai UTS ini kita blok terlebih dahulu, buka kurung, tugasnya kita blok, garis miring atau bagi, (16) untuk absennya. Dikali bobotnya 20,
Ini kita sudah mendapatkan nilai akhirnya. Karena belum terisi, maka nilai akhirnya 0 ya, teman-teman. Kita tarik terlebih dahulu, agar bisa menyesuaikan. Kemudian ini nanti kita tambah lagi rumusnya. Ditambah dikali 20 untuk nilai absennya ya, teman-teman. Oh, tugas. Untuk tugasnya ini nanti bobotnya 20. Kemudian untuk UTS nanti juga 20% dikali tugasnya. Kemudian ditambah lagi untuk bobot UTS-nya 30% dikalikan, kita blok terlebih dahulu kolom UTS-nya, ditambah buka kurung untuk bobot UAS-nya 30% dikali dengan kolom pada UAS. Kolom pertama pada UAS kita blok. Tutup kurung. Sudah selesai. Ini misalnya kita buat tugasnya 95, UTS-nya 75, dan UAS-nya 90. Nah, ini hasil akhirnya. Kita tarik ke bawah. Kemudian kita akan merekam nilai mutunya ya, teman-teman. Kita menggunakan rumus Excel if. Ini kita gunakan pada kolom nilai mutu. Klik sama dengan, kemudian if. Tinggal kita ikuti caranya saja. Buka kurung. Nilai akhir kita blok pada kolom pertama. Kemudian lebih besar 80. Untuk inisial A, ini kita perbesar terlebih dahulu hurufnya menggunakan huruf kapital untuk menyesuaikan grade-nya tadi. Kemudian if lagi. Nilai akhir. Lebih besar 70. Ini kita edit ya, soalnya ini rumusnya panjang. Sama dengan 70 untuk inisial huruf B-nya atau nilai B-nya. Lebih dari 70 nilainya. Kemudian if lagi. Buka kurung lagi. Nilai akhir kita blok. Kemudian lebih besar sama dengan 60 untuk inisial huruf C.
kemudian if lagi, nilai akhir kita blok lagi, sama dengan 50 untuk inisial huruf D dan E. Untuk inisial huruf D dan E. Untuk tutup kurungnya kita sesuaikan dengan if-nya ya. Oh, ini ada kesalahan. Oh, ini. Kita perbaiki terlebih dahulu untuk rumusnya, agar nanti bisa menghasilkan nilai mutu yang sesuai dengan data-data yang ada. Kita enter, masih ada yang belum sesuai lagi, kita edit. Nah, untuk nilai akhir 88,5 ini nilai mutunya A ya. Sudah sesuai karena grade-nya tadi yang lebih besar dari nilai 80, maka akan mendapatkan nilai mutu berinisialkan huruf A. Selanjutnya ini kita sesuaikan. Misalnya kita menggunakan nilai 87, 88, kemudian 89. Ini kita akan terlebih dahulu ya. 90 misalnya 90, kemudian 70, 60, 75, 80. Ini random aja ya, kita acak. Nanti tinggal kalian memasukkan data-data sesuai dengan nilai yang ada pada siswa, yang dihasilkan dari ulangan harian maupun tugas dari siswa. Tinggal kalian masukkan. Dan kalian sesuaikan. Kita tarik ke bawah terlebih dahulu. Misalnya ini nilainya 65, kemudian 80, kemudian 95, kemudian 80, 80, 95, 75, 85, 90, 80, 75. Oh, ini nilainya bagus-bagus sekali ya. Makanya nilai mutunya menghasilkan nilai A semua. Ini coba kita ganti. Untuk UAS-nya misal 60. Kemudian UTS-nya kita ganti 60 dan tugasnya kita ganti 60. 76. Ini nilainya B. Oke, terima kasih. Ini kita sudah selesai mengisi kolom-kolom video sesuai dengan tutorial ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.